bilang kamu berubah. Dulu kurus sekarang gajah. Aku bilang semua manusia berubah. Oh, mengapa, oh mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa. Dan takkan pernah lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu lah satu-satunya. Jadi menurut Ibu, kami di sekolah ini apakah udah berjalan dengan baik atau belum? Kalau berjalan dengan baik mah menurut saya ya udah. Cuman kalau untuk implementasinya mungkin masih banyak anak yang belum melakukan implementasi secara apa yang kami inginkan. Maksudnya pengertian tentang hal itu untuk secara globalnya. Tapi kalau misalkan secara individunya mungkin kan penangkapan dan penafsiran setiap kepala itu berbeda. Jadinya kalau menurut saya sih udah ya, karena apa yang saya lihat dengan apa yang dilakukan beberapa anak di sekolah ini itu udah mencerminkan untuk nggak ada diskriminasi, terus nggak ada yang tidak penyamarataan antara hal-hal yang negatif dengan hal yang positif gitu sih. Terus menurut Ibu nih, apakah undang-undang di Indonesia ini udah berjalan dengan baik atau belum? Atau mungkin banyak yang belum terlaksana? Mungkin kalau misalkan undang-undang secara keseluruhan mungkin seharusnya sudah diimplementasikan ya, cuman balik lagi untuk menyalahi aturan itu kan berarti kan ke orangnya ya kan, bukan kepada undang-undangnya, tapi bagaimana orang itu menggunakan undang-undang itu secara benar. Kalau misalkan ditanya sudah diimplementasikan, pasti pemerintah sudah melakukan dengan upaya sebaik mungkin kan, tapi untuk nyampe ke masyarakatnya untuk implementasi selanjutnya mungkin itu yang harus diwanti-wanti atau dilakukan pemantauan lagi. Karena apa? Semua orang pasti merasa kayak pelanggaran itu hanya sebuah dasar kayak aturan yang tertulis aja, tapi nyatanya kan banyak penyelewengan juga di beberapa aparat ataupun beberapa yang kasus yang misalkan kalian bisa lihat kan. Jadi menurut saya tuh untuk undang-undang ya pasti udah berimplementasi secara nyata, tapi balik lagi implementasi ke tiap kepalanya itu belum maksimal mungkin kayak gitu. Karena kan kayak balik lagi, kalian pun jalan deket aja naik motor aja nggak pakai helm karena nganggep dia nggak bakal dikena tilang kayak gitu. Cuman baru pas kayak dari sini anggaplah ke Trakindo atau ke Pejaten mungkin udah mulai pakai helm. Kenapa? Karena udah ada CCTV tilang. Karena hal itu kan ada penekanannya, jadi kayak gitu sih. Menurut Ibu, negara Indonesia melakukan apa yang cukup melanggar itu? Kalau misalkan saya jawab kayak di Arab mungkin yang kayak ada langsung kayak gitu mungkin kurang cocok ya, karena kan kami sendiri itu kan balik lagi ya, kita kan negara demokrasi ya, berarti kan nggak bisa langsung asal main hakim kayak gitu. Main hakim pun bisa jadi orang yang mukulin itu malah yang tertangkap, malah yang kayak misalkan yang copet itu malah yang lolos kan. Jadi agak sulit sih kalau menurut saya, karena kan balik lagi ya, ini negara demokrasi ya, karena kalaupun pakai kekerasan itu juga malah membuat, apalagi kan sekarang netizen udah makin tinggi ya, dikit-dikit diviralin, terus akibatnya banyak yang kehilangan pekerjaan, PHK karena hal yang dianggap bagi dirinya sendiri itu normal, tapi bagi orang lain kan enggak. Jadi menurut saya mungkin pertama musyawarah dulu sih antar dua kepala, karena kalau misalkan nggak langsung musyawarah tapi main hakim aja, main langsung pukul atau langsung ngasih SP atau ngasih pemecatan langsung atau tembak kayak gitu, menurut saya
kurang bisa ya, harus musyawarah dulu ya, karena kan ada strukturnya dari rumah tangga, terus naik lagi RW kan, naik lagi kelurahan dan semuanya, terus habis itu baru nanti ke kepolisian dan lain sebagainya sih. Jadi kalau saya pribadi sih mungkin masih mengikuti apa aturan yang ada sampai saat ini ya, kalau saya bukan nyari amannya ya. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Mungkin sesi untuk wawancaranya sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.